Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa meridhai setiap amal ibadah yang kita lakukan hingga saat ini. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang peristiwa yang sangat menggemparkan kita pada akhir-akhir ini, yaitu minggu-minggu terakhir ini kita dihebohkan dengan berita Israel dan Iran yang sedang berperang. Dunia maya dipenuhi dengan informasi berita Iran yang menggempur Israel, dan bahkan dikabarkan pimpinan Iran Ayatullah Khomeini dikabarkan wafat. Wallahu alam. Benar dan tidaknya berita itu wallahu alam. Tetapi yang perlu saya sampaikan adalah ada nikmat-nikmat besar yang sering kita lupakan dan bahkan tidak pernah kita syukuri. Ini dijelaskan Allah di dalam Al-Quran berkaitan tentang doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah minta 7 hal kepada Allah di dalam Al-Quran itu. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 hal. Yaitu nikmat yang sering dilupakan itu adalah nikmat aman. Ni'matul amni, nikmat aman. Yang kedua adalah ni'matus sihah, nikmat sehat. Dan yang ketiga adalah ni'matul rizki, nikmat rizki atau nikmat harta. I'lam annahu subhanahu wa ta'ala hukiya an Ibrahim alaihissalam. Ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini dijelaskan dalam tafsir kabir. Dalam kitab Mafatihul Ghaib, Imam Ar-Razi menjelaskan ini. Ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan an Ibrahim alaihissalam, tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada bagian ini, fi hadal mawdi'i annahu talaba fi du'aihi umuran sab'atan. Pada bagian ini, Nabi Ibrahim minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang 7 perkara. Al-matlubul awal, permohonan pertama beliau minta kepada Allah adalah talaba minallahi ni'matal aman. Dia minta kepada Allah nikmatnya aman. Wa huwa qauluhu rabbi ja'al hadzal balada aminan. Kata Ibrahim di dalam Al-Qur'an, rabbi ja'al hadzal balada aminan. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Sebelum Ibrahim berdoa tentang rizki, pertama kali Ibrahim berdoa tentang keamanan. Ya Allah, berikan negeri ini negeri yang aman. Jadikanlah negeri yang aman. Memulai doa dengan memohon nikmat keamanan, itu menunjukkan bahwa keamanan adalah salah satu nikmat dan kebaikan yang paling besar. Ibrahim minta aman dulu. Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Itu yang pertama diminta Ibrahim. Wal ibtida'u bi talabi ni'matil amni fi hadzal du'a yadullu ala annahu a'dhamu anwa'in ni'am wal khairat. Nah, ini jelaskan adalah Ibrahim meminta pertama kali dengan doanya mohon pada Allah tentang nikmatnya keamanan, menunjukkan bahwa keamanan adalah salah satu nikmat dan kebaikan yang paling besar. Kemudian wa annahu la yatimmu syai'un min masalihid dini wad dunya illa bihi. Kata Ibrahim, kata Ar-Razi dalam tafsirnya ini, bahwa segala kemaslahatan agama, kebaikan agama, urusan agama dan dunia tidak akan bisa sempurna kecuali dengan adanya keamanan. Jadi walaupun kita tinggal di negara, kalau negaranya itu kaya raya, tapi kalau tidak aman, maka stabilitas ekonomi tidak bisa dijalankan.
aturan-aturan negara juga nggak bisa dijalankan karena tidak aman. Ibadah agama juga tidak akan aman, tidak akan nyaman, tidak bisa dijalankan. Kenapa? Karena tidak ada keamanan untuk menjalankan ibadah. Kemudian wasu'ila ba'dul ulama al-amnu afdalu am as-sihhah. Ditanyakan kepada sebagian ulama, antara aman dan sehat itu lebih afdal mana? Faqala ulama menjawab afdalul al-amnu afdalu. Aman itu lebih utama. Kenapa aman itu lebih utama? Beliau menjelaskan tentang ini dalam sebuah kalimat, wad dalilu alaihi, dalilu alaihi, dasar untuk menjelaskannya adalah anna syatan lau in kasarat rijluha fa innaha tasihhu ba'da zaman. Seandainya ada kambing yang kakinya itu patah, lau in kasarat rijluha fa innaha tasihhu ba'da zaman, maka kambing itu akan sehat kembali dengan berjalannya waktu. Summa innaha tuqbalu 'ala ar-ra'yi wal akal. Kemudian karena dia kaki yang patah tadi dengan beredarnya waktu akan sembuh sendiri. Kemudian ia makan rumput kembali, ya. Kemudian dia sehat kembali, asalkan aman, tidak ada ancaman. Namun jika kambing itu diikat di satu tempat, ya, namun summa innaha tuqbalu 'ala ra'yi wal akli walau annaha rubitat fi maudi'i. Kalau dia diikat satu kambing itu di satu tempat, wa rubita bil qurbi minha dzibun fa inha tumsiku 'anil 'alafi wala tatanawalahu ila antamuta. Kalau dia diikat di satu tempat, kemudian di sampingnya diikat juga serigala, ya, di sana di sampingnya ada serigala juga, diikat juga serigala, maka kambing ini tidak akan bisa makan. Dia tidak bisa makan karena terancam. Kalau makan takut-takut dia disergap sama serigala. Jadi kehidupannya terancam kambing ini. Maka seekor kambing tadi yang diikat di sampingnya diikat seekor serigala, maka dia akan menahan diri untuk tidak makan dan tidak mau menyentuh makanan, sehingga akhirnya dia akan lama-lama sakit dan lama-lama akan mati. Ya, ini gambaran yang disampaikan oleh Imam Ar-Razi dalam tafsir Mahfatihul Ghaib atau di tafsir Kabir. Nah, kalau kambing itu tadi diikat di tempat yang aman, walaupun kakinya patah, tapi dia tetap bisa merumput, dia tetap bisa makan. Kaki yang patah itu dengan beriring waktu lama-lama akan sembuh dan lama-lama dia bisa sehat kembali. Berbeda dengan halnya ketika kambing tadi diikat di satu tempat yang di sampingnya ada serigala. Walaupun di situ banyak makanan, kambing itu nggak berani makan karena dia terancam keamanannya. Ini menunjukkan apa? Bahwa keamanan itu jauh lebih penting untuk menjaga sebuah kehidupan. Bukan harta, bukan makanan, ya, bukan minas samarat, bukan harta, bukan makanan, atau bukan tempat yang mewah. Tetapi jaminan keamanan itu menentukan sebuah kehidupan. Ini menunjukkan bahwa bahaya yang ditimbulkan oleh rasa takut itu lebih berat daripada bahaya yang ditimbulkan oleh rasa sakit pada tubuh. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita alhamdulillah hidup di tengah-tengah negara yang aman. Indonesia ini relatif aman. Tidak ada konflik yang terlalu signifikan sampai menghilangkan nyawa, membahayakan kehidupan kita. Sehingga kita bisa ibadah dengan nyaman. Kita bisa hidup dengan nyaman. Karena negara kita ini adalah dalam kondisi aman. Kita terus berdoa semoga Indonesia terus aman, damai, tentram. Tidak ada pertikaian yang menyebabkan kita terancam keamanannya. Berbeda halnya dengan yang tadi. Dialami oleh seekor kambing yang diikat di sampingnya ada serigala. Serigala itu ancaman bagi kambing. Maka kambing tadi tidak merasa aman. Sehingga kambing itu akan lama-lama mati karena tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Itulah filosofinya bahwa ni'matul amni afdalun min ni'matis sihah. Nikmat aman itu lebih utama daripada nikmat sehat dan nikmat harta.
Banyak harta, tapi kalau tidak aman, maka kehidupannya tidak akan bisa tentram. Banyak badannya sehat, tapi kalau tidak aman, kehidupannya akan merasa terancam, maka lama-lama akan menjadi tekanan dalam hidupnya dan lama-lama dia sakit, pada akhirnya dia akan mati. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu nikmat aman ini adalah nikmat yang paling besar dan paling penting dalam kehidupan kita. Ini nikmat yang jarang disyukuri oleh kita. Kita sering bersyukur kalau dapat rezeki, kalau dapat kemewahan, jabatan, anugerah dan lain sebagainya. Tapi kita jarang bersyukur dengan nikmat aman ini. Semoga ini bermanfaat dan Ramadan ini menjadikan kita lebih banyak berpikir, banyak bertadabbur dengan ayat-ayat Al-Quran, sehingga kita bisa menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbanya mohon maaf, dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.